Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk kita semua. Berjumpa kembali dengan saya Anton Bahtiar pada perkuliahan Farmakologi Dasar ini. Pada sesi ke-8 ini bahasannya akan kita angkat yaitu obat saraf otonom berisi simpatomimetik dan simpatolitik. Bahasan materi mencakup fisiologi, patofisiologi, dan mekanisme kerja obat. Subcapaian pembelajaran mata kuliah pada sesi pertemuan kali ini adalah mahasiswa mampu melakukan pelayanan kefarmasian secara profesional sebagai anggota tim kesehatan di berbagai sarana kesehatan. Ya, baik, kita masuk ke materi perkuliahan sesi ini. Outline-nya yang akan saya berikan adalah fisiologi, patofisiologi, simpatomimetik, dan simpatolitik. Sistem saraf otonom adalah bagian dari sistem saraf yang mengatur efektor visceral karena mereka biasanya berhubungan dengan organ-organ internal tubuh. Sistem saraf otonom terdiri dari dua bagian utama, yaitu sistem saraf simpatis dan sistem saraf parasimpatis. Perbedaan saraf simpatis dan parasimpatis adalah sebagai berikut. Ada 6 perbedaan yang bisa membedakan simpatis dan parasimpatis, yaitu yang pertama asal serat preganglion. Kalau kita lihat di sini ini adalah ganglion simpatis ya. Jadi saraf sebelum ganglion dinamakan preganglion dan saraf setelah ganglion disebut pasa ganglion. Nah, pada serat preganglion simpatis itu berasal dari regiotoraks dan lumbal, sedangkan parasimpatis berasal dari regiokranial dan sakral. Sedangkan asal serat pasca ganglion untuk simpatis berasal dari cincin ganglion simpatis yang sejalur dengan tulang belakang. Kemudian untuk yang parasimpatis berasal dari terminal ganglion. Kemudian dilihat dari panjang serat, untuk yang simpatis, preganglion simpatis pendek dibandingkan dengan preganglion parasimpatis, dan pasa ganglion simpatis lebih panjang daripada pasa ganglion parasimpatis. Kemudian dari neurotransmitter yang dikeluarkan oleh simpatis dan parasimpatis juga terdapat perbedaan. Nah, untuk perbedaannya ini hanya di serat pasca ganglionnya saja. Untuk yang preganglion, baik itu simpatis maupun parasimpatis, mensekresikan asetilkolin sebagai neurotransmitternya. Sedangkan pada serat pasca ganglion, simpatis dia akan mensekresikan norepinefrin sebagai neurotransmitternya. Dan untuk yang parasimpatis mensekresikan asetilkolin sebagai neurotransmitter pada pasca ganglion. Untuk tipe reseptornya, simpatis di preganglion memiliki reseptor nikotinik, demikian juga untuk yang reseptor parasimpatis di preganglion, tipe reseptornya nikotinik. Sedangkan pada pasca ganglionnya, reseptor simpatis adalah adrenergik dan parasimpatis adalah muskarinik. Kemudian dominan kerjanya untuk yang simpatis dikeluarkan untuk kondisi siap siaga atau fight or flight, sedangkan untuk yang parasimpatis dikeluarkan bila pada kondisi istirahat ataupun pada kondisi pencernaan. Pada sesi ini kita membahas saraf simpatis terlebih dahulu. Ya, untuk itu saya akan membagi atau menerangkan reseptor adrenergik pada sistem saraf simpatis. Untuk reseptor adrenergik dibagi menjadi dua reseptor, yaitu reseptor alfa dan reseptor beta, di mana reseptor alfa akan dibagi lagi menjadi reseptor alfa 1 dan reseptor alfa 2. Reseptor alfa 1 bila berikatan dengan norepinefrin akan mengaktifkan protein GQ sehingga akan mengaktifkan fosfolipase C. Selanjutnya untuk yang reseptor alfa 2 akan mengaktifkan
protein GI yang hasil akhirnya menghambat adilat siklase ataupun kanal kalsium dan natrium. Untuk reseptor beta dibagi menjadi 3 reseptor, yaitu reseptor beta 1, beta 2, dan beta 3. Ketiga reseptor ini akan mengaktifkan protein GS atau stimulator yang fungsinya menstimulasi adilat siklase serta kanal kalsium dan natrium. Nah, untuk obat yang bekerja pada sistem simpatis ada 2 macam, yaitu yang bersifat simpatomimetik dan simpatolitik. Untuk yang simpatomimetik ini merupakan agonis dari norepinefrin ataupun epinefrin. Jadi simpatomimetik adalah obat yang digunakan untuk menambah kekuatan dari katekol amin endogen pada sistem saraf simpatis untuk tujuan terapi. Tubuh mempunyai distribusi yang luas dari berbagai jenis reseptor adrenergik pada berbagai organ berbeda. Jadi, karena letaknya berbeda, maka fungsinya juga, efek yang dihasilkan juga akan berbeda. Efek klinik yang diamati akan berbeda di tiap organ karena adanya aktivitas reseptor yang overlapping maupun karena perbedaan dosis. Perbedaan efek itu dapat terlihat misalnya di jantung. Efek simpatomimetik akan mengatasi hipotensi, jadi dia akan meningkatkan tekanan darah, sedangkan pada paru dia akan menyebabkan bronkospasme ya, sehingga menyebabkan asma. Kemudian di saluran napas juga dia akan diindikasikan dekongestan saluran napas pada alergi rinitis dan konjungtivitis. Untuk yang mata dia akan mengatasi glaukoma. Untuk yang endokrin dia akan mengatasi obesitas, dan pada saluran kemih akan mengatasi inkontinensia urin atau BSER ya. Simpatomimetik dibagi menjadi 2, yaitu direct simpatomimetik dan indirect simpatomimetik. Untuk yang direct simpatomimetik ini dia bersifat agonis pada 1 atau lebih reseptor adrenergik. Kemudian bersifat selektif ataupun mix agonis reseptor alfa dan beta. Jadi dia akan berikatan dengan reseptor alfa 1 ataupun alfa 2 ataupun beta 1 beta 2 ataupun bisa juga mix alfa dan beta. Kemudian untuk yang indirect simpatomimetik bekerja dengan cara meningkatkan konsentrasi katekol amin endogen pada celah sinap. Nah, di sini dia akan meningkatkan cadangan norepinefrin, lalu menghambat reuptake norepinefrin, dan juga menghambat metabolisme norepinefrin oleh monoamin oksidase dan katekol ortometil transferase yang memetabolisme norepinefrin menjadi inaktif. Kemudian pemakaian simpatomimetik di sini untuk indikasi kegawat daruratan. Epinefrin tunggal dapat diberikan secara intravena, intramuskular, dan endotrakeal. Kemudian untuk penyumbatan saluran napas karena pembengkakan saluran napas, epinefrin tunggal bisa diberikan secara inhalasi. Jadi rute pemberian dapat mempengaruhi indikasi dari obat simpatomimetik ini. Kemudian untuk oral, secara umum obat simpatomimetik akan dirusak oleh asam di saluran pencernaan. Nah, untuk yang sediaan oral, obat simpatomimetik yang bisa diberikan adalah contohnya pseudoephedrine ya. Lalu untuk yang terbutalin bila diberikan subkutan akan menyebabkan vasokonstriksi lokal. Sebenarnya terbutalin ada indikasi lain untuk batuk ya. Tapi di sini untuk efek simpatomimetiknya di pembuluh darah bisa diberikan secara subkutan untuk vasokonstriksi lokal. Kemudian untuk fungsi sebagai anestesi bisa diberikan secara epidural untuk obat-obatan phenylephrine dan ephedrine.
Nah, obat golongan simpatometik ini memiliki efek yang tidak diinginkan. Di antaranya reseptor alpha-1 adrenergic. Contoh obatnya ini phenylephrine ataupun norepinephrine dapat menyebabkan hipertensi, refleks bradikardia, filoereksi, retensi urin, dan vasokonstriksi. Nah, di sini untuk vasokonstriksi akan menyebabkan iskemi dan nekrosis. Sedangkan pada efek yang tidak diinginkan dari reseptor alpha-2 adrenergic, contoh obatnya klonidin, akan menyebabkan sedasi, depresi pernapasan, bradikardi, hipotensi, miosis, mulut kering, dan peningkatan hipertensi. Untuk efek yang tidak diinginkan dari beta-1, contoh obatnya di sini dobutamin, menyebabkan takikardia dan aritmia. Sedangkan untuk yang beta-2, contoh obatnya albuterol, efek yang tidak diinginkannya adalah tremor. Lalu pada kondisi coronary artery disease akan menyebabkan acute coronary syndrome, hipotensi, dan refleks takikardi. Kemudian untuk yang efek yang tidak diinginkan dari simpatometic indirect, contoh obatnya ada amfetamin dan derivat lainnya, itu akan menyebabkan anoreksia, turunnya berat badan, nausea, muntah, kram perut, lalu hipertensi, dan terjadinya refleks bradikardi. Kemudian kita masuk ke golongan obat simpatolitik. Ya, di sini untuk yang simpatolitik adalah obat yang antagonis dari adrenergic reseptor. Untuk yang dibagi menjadi dua, yaitu alpha blocker dan beta blocker. Alpha blocker dibagi menjadi dua bagian, non-selektif dan selektif. Untuk yang non-selektif alpha blocker dibagi menjadi tiga senyawa, yaitu senyawa alkaloid ergot. Contoh obatnya adalah ergotamin, lalu derivat imidazolin, contoh obatnya ventolamin, dan derivat hydrogenated ergot. Dilihat dari generasinya, yaitu generasi 1, 2, dan 3, di mana yang generasi 1 ini yang non-selektif, yang berisi propranolol, timolol, sotalol, dan pindolol. Sedangkan generasi 2 yang kardioselektif, yaitu metoprolol, atenolol, asebutalol, bisoprolol, dan esmolol. Sedangkan yang generasi 3 selain memiliki efek beta blocker, juga dia memiliki alpha blocker maupun vasodilator, yaitu labetalol dan kafendilol. Aktivitas farmakologi dari beta blocker ini pada jantung yaitu menurunkan heart rate, cardiac output, menurunkan konsumsi oksigen, serta menurunkan kerja jantung. Sedangkan pada pembuluh darah, dia akan menurunkan tekanan darah. Untuk respirasi, meningkatkan tahanan bronkus sehingga dapat menyebabkan asma. Pada sistem saraf pusat akan menyebabkan gambaran klinis pelupa, pemimpi, maupun mendapatkan mimpi buruk. Kemudian untuk yang efek metaboliknya dapat meningkatkan trigliserida, meningkatkan LDL, HDL rasio. Kemudian pada otot rangka dapat menurunkan tremor. Sedangkan pada uterus akan menimbulkan relaksasi otot uterus. Demikianlah materi perkuliahan di sesi ke-8 ini. Setelah sesi ini diharapkan mahasiswa mampu memahami terkait obat saraf otonom, simpatomimetik, dan simpatolitik, sehingga subcapaian pembelajaran mata kuliah pertemuan kali ini dapat tercapai. Materi ini dapat kalian pelajari lebih dalam melalui berbagai referensi yang tersedia dan dapat didiskusikan serta dianalisis untuk kasus-kasus terkait. Terima kasih atas perhatian selama perkuliahan sesi ke-8 ini. Salam sejahtera untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.